Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Angkernya Tegal Salahan. Episode 7, Kemamang dan Wanita Gantung Diri. Ceritakus kiriman Indra 057 10 Juni 2020. Malam itu, Kang Bejo dan Kang Darso baru pulang dari Desa Kedungsono. Mereka baru saja menghadiri acara melean di rumah warga yang istrinya habis melahirkan. Jadi, di kampungku itu ada tradisi melean. Setiap ada orang yang melahirkan selama 5 malam berturut-turut, warga akan selalu berkumpul di rumah yang melahirkan itu, menemani tuan rumah begadang sampai pagi. Jadi tidak heran saat ada orang melahirkan, rumahnya selalu ramai setiap malam. Namun jeleknya, acara melahirkan itu sering dijadikan ajang perjudian oleh warga yang suka berjudi. Dengan alasan untuk mencegah ngantuk, mereka iseng-iseng bermain judi kartu dengan taruhan tentunya. Hal itu sudah menjadi tradisi. Dan saat itu perjudian memang belum sepenuhnya dilarang. Sebagian dari uang taruhan itu juga disisihkan untuk tuan rumah. Jadi secara tidak langsung si tuan rumah ini juga mendapatkan keuntungan. Meski harus menyediakan aneka hidangan makanan dan minuman untuk para tamunya. Tapi yang namanya perjudian pasti akan ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi yang bernasib baik, mereka bisa pulang dengan kantong tebal, sedangkan yang kalah terpaksa harus menyudahi permainan dan pulang dengan kantong kosong, ditambah dengan omelan panjang dari sang istri sampai di rumah. Seperti Kang Bejo dan Kang Darso yang malam itu bernasib kurang baik, baru jam 2 malam, uang di kantong mereka sudah ludes dijadikan taruhan. Terpaksa mereka menyudahi permainan dan pulang dengan kantong kosong. Padahal mereka dikenal sebagai penjudi ulung. Bisa dibilang pantang pulang sebelum pagi menjelang. Mulailah percakapan dua orang itu. Apa Jo? Ludes semua uangku buat taruhan tadi. Sepeser pun tidak ada yang tersisa. Gerutu Kang Darso sambil berjalan tersaruk-saruk menahan kantuk. Sama Kang, aku juga tinggal sisa 2.000 perak nih di kantong. Memang harinya lagi apes Kang, sahut Kang Bejo sambil menyorotkan senter ke kanan dan ke kiri, menerangi jalan berbatu yang mereka lewati. Sebenarnya ini hari bagus, Jo. Selasa Kliwon kan hari wetonku. Biasa di hari weton begini aku selalu menang loh. Aku curiga si Patjo itu curang mainnya. Masa setiap 2 atau 3 putaran selalu dia yang menang. Hehehe. Sampean dapat lawan berat malam ini, Kang. Si Patjo itu memang terkenal sulit dikalahkan. Main kalau sudah dapat lawan dia, siap-siap saja pulang dengan kantong kosong. Aku juga heran, Jo. Kok bisa ya dia selalu menang setiap main kartu?
Padahal kan permainan kartu itu cuma untung-untungan saja. Makanya aku curiga kalau dia itu curang. Bisa jadi kan, pernah ada yang bilang kalau setiap main dia itu bawa temen. Jadi temennya itu jadi mata-mata mengawasi kartu yang dipegang oleh lawannya. Terus ngasih kode sama si Parjo itu, memberitahu kartu apa yang dipegang oleh lawan-lawannya. Wah, semprol, pansan saja selalu menang. Tahu begitu, aku tidak mau lawan dia tadi. Hahaha, kan sudah di lotre, Kang. Mana bisa kita pilih lawan? Kang Bejo terkekeh. Ya juga sih. Tapi ada yang bilang kalau dia itu punya pegangan loh. Kang Darso berhenti sebentar untuk menyalakan rokoknya. Pegangan gimana maksudnya, Kang? Ya, pegangan semacam jimat gitu, biar dia selalu menang kalau main kartu. Kabarnya dia pernah ke orang pintar buat dapat pegangan itu. Ada yang seperti itu toh, Kang? Aku juga kurang tahu, Jo. Kalau aku tahu pasti sudah aku datangi orang pintar itu biar dapat pegangan juga. Hehehe. Ada-ada sampean nikah, mau menang main kartu saja kok sampai nyari orang pintar segala. Penasaran saja aku, Jo. Kan enak juga kalau main selalu menang, bisa dapat duit banyak. Iya, Kang. Mereka berdua tergelak menertawakan kesialan mereka malam itu, sambil terus berjalan pelan menyusuri jalan berbatuan di Tegal Salahan. Sebentar, Jo. Matikan sentermu. Tiba-tiba Kang Darso menghentikan langkahnya. Kang Bejo yang berjalan di sampingnya ikut berhenti dan mematikan senternya. Ada apa, Kang? Tanya Kang Bejo setengah berbisik. Coba kamu lihat itu, bisik Kang Darso sambil menunjuk ke puncak pohon bambu yang menjulang tinggi tak jauh dari tempat mereka berada. Astagfirullah, apa itu, Kang? Kang Bejo tersentak kaget melihat apa yang tadi ditunjuk oleh Kang Darso. Di sana, di puncak pohon bambu nampak cahaya terang sebesar bola kasti berayun-ayun mengikuti gerak pucuk pohon bambu yang bergoyang-goyang tertiup angin. Mungkin itu Kemamang, Jo. Wah, tidak beres ini, kata Kang Darso setengah bergumam. Tidak beres gimana, Kang? Tanya Kang Bejo yang kurang mengerti. Ya tidak beres. Kemamang itu kan pertanda buruk, Jo. Kita ikuti saja kemana Kemamang itu akan pergi. Mudah-mudahan saja tidak menuju ke desa kita. Wah, takut aku, Kang. Masa kita harus ikut sih? Itu kan makhluk halus, Kang. Kalau kita celaka gimana? Sudah, tenang saja. Kita ikuti saja diam-diam dari kejauhan. Kalau sampai menuju ke desa kita gawat, Jo. Bisa-bisa ada warga desa kita yang akan celaka. Tapi, Kang, lihat, Kang, mamangnya terbang. Kang Bejo tidak melanjutkan ucapannya. Saat melihat cahaya terang itu tiba-tiba terlihat melayang pelan dari puncak pohon bambu. Awalnya cahaya itu melayang pelan, lalu melesat cepat turun dan jatuh di tengah-tengah ladang milik warga. Kita lihat ke sana, Jo. Tegas Kang Darso sambil bergegas melangkah menuju tempat cahaya itu. Mau gak mau Kang Bejo mengikutinya meski dengan langkah gemetar karena takut. Tadi sepertinya jatuh di sini, Jo. Kang Darso celingak-celinguk memperhatikan sekeliling. Tidak ada apa-apa, Kang. Kang Bejo menyalakan senternya dan menyorotkan ke sekeliling tempat itu. Coba kita cari lagi. Aku yakin pasti tadi jatuh di sini kok. Kang Darso kembali melangkah pelan-pelan, diikuti oleh Kang Bejo yang masih menyorotkan senternya ke sana kemari. Kang, terdengar suara Kang Bejo gemetar. Apa? Tanya Kang Darso. Itu apa, Kang?
Kang Bejo mengarahkan senternya ke arah pohon sengon yang besar yang ada jauh di depan mereka. Nampak di dahan pohon sengon itu sosok putih tergantung dan berayun-ayun dipermainkan angin. Itu kan pocong, ayo kabur. Mereka berdua berlari tunggang langgang menerobos semak-semak yang banyak ditumbuh di ladang itu tanpa memperdulikan ranting-ranting dan duri-duri yang tajam menggores kulit lengan mereka. Sampai Kang Bejo dan Kang Darso terpipis di celana karena saking takutnya melihat pocong yang sedang berayun-ayun itu. Bahkan Kang Bejo melemparkan senternya dan berlari dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan penemuan sosok perempuan yang tewas gantung diri di pohon sengon, tepat di mana Kang Darso dan Kang Bejo melihat pocong semalam. Ternyata yang mereka kira pocong itu adalah orang yang gantung diri. Kebetulan perempuan itu mengenakan pakaian berwarna putih, jadi wajar kalau kedua orang itu mengira pocong. Warga desa gempar, petugas polisi dari kecamatan yang datang setelah mendapat laporan dari warga segera melakukan penyelidikan. Diketahui bahwa perempuan itu adalah warga desa Gedung Sono. Kabar yang beredar setelahnya, perempuan itu nekat gantung diri karena tak sanggup menahan malu setelah dihamili oleh pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab. Dan soal kemamang yang dilihat oleh Kang Darso dan Kang Bejo memang dipercaya sebagai sosok makhluk halus berbentuk bola api yang memang selalu membawa pertanda buruk. Setiap ada penampakan kemamang, menurut cerita, cepat atau lambat, pasti akan ada orang yang mati gantung diri. Makanya ada orang yang menyebut kemamang itu adalah sebutan puluhan gantung. Makanya ada orang yang menyebut kemamang itu dengan sebutan pulung gantung. Entah memang benar atau memang hanya kebetulan. Hari itu setelah penampakan kemamang yang dilihat oleh Kang Bejo dan Kang Darso, memang ada perempuan yang tewas gantung diri. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa karena setan selalu ada dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.